Halo teman-teman, kita masih berada di bab 4 yang berjudul Kehidupan. Kekayaan ada pada pikiran. Sekarang kita akan memasuki subbab yang ke-9 yang berjudul Bukan Keputusan. Ubah 3 hal ini. Kemarin seharian dipenuhi kesibukan sejak ada janji temu pukul 7.30 pagi hari. Untuk pertama kalinya, aku menghadiri pertemuan dengan rekan kantor sejak pensiun. Seniorku yang sudah lebih dulu pensiun daripada aku juga hadir di pertemuan itu. Aku pun akhirnya bisa berjumpa dengan seorang rekan yang sudah selama 4 tahun ingin sekali kutemui. Dia adalah kepala departemen yang merekomendasikan aku naik jabatan menjadi tim leader dari posisiku yang semula adalah manajer pada tahun 2007. Dan juga merekomendasikan aku untuk naik jabatan menjadi direktur eksekutif pada tahun 2014. Bukan hanya sekali, dia sudah 2 kali berturut-turut merekomendasikan aku. Ada ucapan bahwa seseorang akan bekerja sangat keras untuk orang yang mengenali kemampuan dirinya. Itu namanya sahabat baik. Dalam Hanja disebut Ji-eum. Ji-eum berarti mendengarkan dan mengerti arti dari suara, yang menunjukkan seseorang yang paham hingga perasaan terdalam seseorang. Ini juga terkandung dalam idiom yang berbunyi Baek ajol hyun. Baek yang memutuskan dawai pada alat musik Gyeomunggo ketika seorang laki-laki pada era Chun Kyu di Cina bernama Baek kehilangan satu-satunya sahabat yang mengerti alunan musik Gyeomunggo miliknya. Dia memutuskan dawai di alat musik tersebut. Itulah yang menjadi dasar arti kata Ji-eum, yang berarti sahabat berharga yang bisa mengerti kemampuan seseorang. Ketika sedang makan, dikatakannya bahwa dia masih ingat jelas rupaku ketika dulu menjadi Girogi Appa, ayah angsa, laki-laki yang bekerja untuk menghidupi istri dan anaknya yang tinggal jauh di luar negeri, dan mulai membicarakannya. Tahun 2015 ya, ketika masih menjadi Girogi Appa. Setiap hari sejak subuh kamu berenang sebelum pergi ke kantor. Wajahmu masih berkeringat karena suhu tubuhmu masih belum turun setelah selesai berolahraga. Kupikir kamu adalah orang yang sangat menjaga diri dengan baik. 16 tahun yang lalu, ketika ibumu membawamu dan saudaramu yang masih kecil ke Kanada untuk menemui bibi kalian, aku hidup sendiri. Agar tetap aktif, kuhabiskan hari demi hari dengan kesibukan seperti olahraga sejak dini hari, bekerja di siang hari, dan mengakhiri hari dengan membaca. Dia masih ingat rupanya masa itu yang sebenarnya. Bahkan aku pun sudah lupa. Setelah mendengar ucapannya yang masih ingat akan masa-masa aktif tersebut, aku bertekad untuk kembali hidup dengan penuh semangat seperti waktu itu. Setelah bertemu dengannya, kembali aku merencanakan kehidupan setelah pensiun. Ini hanyalah masa ketika aku sudah menyelesaikan karir selama 25 tahun. Bukan waktuku untuk bersikap seperti orang tua yang menghabiskan waktu dengan beristirahat seolah baru selesai menyelesaikan pekerjaan hebat. Aku akan berubah mulai hari ini. Mudah-mudahan kamu bisa memperhatikan perubahanku. Akan kutunjukkan kepadamu dan saudaramu bagaimana menjalani hidup yang benar, yaitu dengan memberikan pendidikan. Daripada terus-menerus menyuruh kalian belajar ekonomi, menunjukkan contoh hidup yang berbasis ekonomi akan menjadi pembelajaran ekonomi yang lebih efektif. Seorang tokoh ekonomi Jepang bernama Kenichi Ohmae menuliskan cara mengubah orang dalam Easy Answer. Menurutnya, ada 3 macam cara untuk mengubah seseorang. Mengubah cara pemakaian waktu, mengubah cara hidup, dan bergaul dengan orang baru. Tanpa ketiga hal ini, manusia tidak akan berubah. Keputusan dan tekad baru adalah hal yang paling tidak berguna. Aku akan menulis tentang ketiga hal ini.
Pertama, mengubah cara pemakaian waktu. Aku bertekad untuk mengubah waktu yang tadinya ditujukan untuk pekerjaan menjadi waktu untuk diri sendiri. Inilah jadwal keseharian baruku. Bangun pukul 5 pagi, bangkit dari tempat tidur untuk menggosok gigi. Sambil menyikat gigi, aku akan merencanakan kegiatan pada hari itu. Lalu aku akan duduk di depan meja dan mulai menyalin setengah halaman dari buku Kim Hoon berjudul Making Ramyeon. Setelah kira-kira 20 menit menyalin, daya menulis akan kembali hidup dan setelah itu aku akan mulai menulis. Kegiatan itu dilanjutkan dengan menulis ringkasan tulisan dari hari sebelumnya. Alasanku menuliskan ringkasan tersebut adalah agar aku bisa selalu mengingat apa yang kutuliskan, terus-menerus sampai terbawa mimpi. Inilah cara baruku dalam menggunakan waktu yang berbeda. Kedua, mengubah gaya hidup. Aku memutuskan untuk pergi ke sebuah kantor yang diperuntukkan bagi para pensiunan. Daripada terus-menerus menghabiskan waktu sendirian di rumah, aku ingin mencoba mengubahnya agar bisa pergi ke tempat bersosialisasi. Sejak pukul 9 pagi, aku membuat proyek penelitian yang baru akan dimulai di kantor. Aku pun keluar dari kantor pukul 5 sore, setelah semua proyek penelitian hari itu sudah selesai dikerjakan. Ketiga, bergaul dengan teman baru. Akhir-akhir ini aku banyak bergaul dengan orang baru. Dibandingkan dengan pertemuan tatap muka secara langsung, aku lebih banyak bertemu teman baru secara daring melalui tulisanku pada blog di internet. Kalau tidak ada pandemi yang terjadi, mungkin aku sedang berjalan kaki di pinggiran kota Santiago. Mungkin aku sedang menulis catatan perjalanan selama di Santiago dan berteman dengan banyak orang dari berbagai negara. Tetapi pengalaman bertemu dengan orang banyak secara daring lewat seri tulisan Anakku di Naver Cafe juga merupakan sebuah pengalaman yang menyenangkan. Berinteraksi dengan banyak orang lewat tulisan secara daring juga merupakan salah satu cara untuk bergaul dengan orang-orang baru. Pengalaman ketika membaca komentar dari para pembaca terasa sangat berharga. Di masa kita tidak bisa bertemu dengan orang secara langsung, aku bisa bertemu dengan banyak orang setiap harinya. Aku akan mengubah hidup dengan pengalaman bertemu banyak orang tersebut. Kamu juga harus mencari 3 cara yang bisa mengubah hidupmu. Menggunakan waktu dengan cara berbeda, mengubah cara hidup, dan bertemu dengan orang-orang baru. Semoga kamu bisa mempraktikannya secara langsung. Kuharap bersama-sama kita bisa membuat hari ini yang lebih baik dari kemarin, hari esok yang lebih baik dari hari ini. Sekarang pun aku menulis dengan menyimpan tujuan tersebut di dalam hati. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab ke-9 dari bab 4 yang berjudul Bukan Keputusan, Ubah 3 Hal Ini. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab ke-10 yang ada di bab 4 yang berjudul Pergi ke jalan yang tidak diambil orang lain.